Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulun Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segenap jamaah ta'lim yang saya hormati, segenap pengurus masjid yang saya hormati pula, rahimakumullah. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan terus selalu berupaya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana disampaikan tadi, kajian tafsir tematik pada subuh hari ini mengkaji surah Al-Furqan, yaitu surah ke-25 ayat 74 dan 75. Pokok bahasan kita terkait dengan meraih qurrata a'yun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hal sebagai pengantar yang perlu saya jelaskan. Pertama terkait dengan qurrata a'yun. Kita tahu itu berasal dari bahasa Arab, maka perlu difahami bersama terlebih dahulu. Secara bahasa, qurrata a'yun artinya yang menyenangkan dalam pandangan mata. Tentu kesenangan orang beriman beda dengan orang yang tidak beriman. Karena itu pula yang kedua tentang qurrata a'yun adalah muti'ina li amrika. Orang-orang yang taat kepada perintah Allah. Jadi bukan cuman keluarga yang menyenangkan, tapi juga keluarga yang taat kepada Allah. Yang ketiga, qurrata a'yun juga menurut Imam Suyuti adalah asbaba sururin wa farhin, yaitu menjadi sebab kebahagiaan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ulangi ya, qurrata a'yun secara bahasa adalah yang menyenangkan dalam pandangan mata. Yang kedua, qurrata a'yun muti'ina li amrika, adalah orang-orang yang taat kepada perintah Allah. Ya. Yang ketiga adalah qurrata a'yun adalah asbaba surur wa farh, yaitu sebab kebahagiaan.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ingin saya jelaskan sebagai pengantar bahwa doa ini yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama adalah doa ibadur rahman. Artinya doa ini adalah doa hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Oleh karena itu, bagi siapapun kita yang ingin disayangi oleh Allah, maka diantaranya kita amalkan doa ini. Ya. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, ya, doa ini juga menjadi bukti bahwa orang yang memanjatkan doa ini kepada Allah menunjukkan dia menyintai keluarganya dunia sampai ke akhirat. Ya. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bahwa doa ini pula menunjukkan orang yang memanjatkan doa tersebut orang yang peduli kepada generasi berikutnya. Ya. Bukan cuma sekedar anak, tapi cucu dan selanjutnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekaligus masih dalam pengantar ini bahwa doa ini juga menunjukkan orang tersebut ingin meraih kebahagiaan bersama keluarganya dunia sampai di akhirat nanti. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sebagai suatu pengantar untuk memasuki penjelasan yang lebih dalam lagi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah, apa kata mereka? Walladzina yaquluna. Mereka itu orang-orang yang berkata dalam doanya, Rabbana, wahai Tuhan kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kata Rabbana, ada ilahana. Yang dua-duanya itu bermakna Tuhan. Ya. Hanya saja Rabbana ini Tuhan dengan segala kekuasaannya. Ya. Makanya Bapak Ibu dapatkan dalam Al-Quran kata-kata Rabbun itu selalu disandingkan dengan ciptaannya. Ya. Menunjukkan Allah itu pencipta dan penguasa. Contoh, Rabbun Nas. Ya, Tuhan pencipta dan penguasa manusia. Ya. Rabbus samawati wal ard. Tuhan pencipta dan penguasa langit dan bumi. Ada lagi Rabbul masyriqi wal maghrib. Tuhan pencipta dan penguasa timur dan barat. Di atas itu semua Rabbul alamin. Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta ini. Lalu pertanyaannya, mengapa dalam masalah doa keluarga yang menjadi cita-cita kita semua digunakan kata Rabb, bukan ilah? Karena ilah itu artinya Tuhan dengan segala kepatutannya untuk disembah. Maka dalam dua kalimat syahadat digunakannya ilah. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Di situ katanya adalah ilah.
bukan Rob. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pertanyaan tadi, mengapa dalam masalah doa keluarga, pembinaan keluarga, ya, ini kok digunakan kata Rabb, ya, menunjukkan kekuasaan. Karena tidak bisa membina keluarga, apalagi menginginkan keluarga itu menjadi qurrata a'yun, lebih dari itu lagi menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hanya mengandalkan ilmu akal semata. Mari kita buktikan sekedar testimoni saja. Ada enggak satu keluarga yang suaminya orang pinter, lalu rusak rumah tangganya sampai bercerai? Ada enggak? Ya, kalau saya sih belum ngitung Pak Amir ya. Cuman kalau memang banyak ya mungkin juga gitu. Karena berita-beritanya kan luar biasa. Ya, suaminya pinter, istrinya pinter, ya, anak-anaknya pinter, pecah rumah tangganya. Ya, kemudian sisi lain nggak bisa membina keluarga, membuat menjadi qurrata a'yun, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, hanya mengandalkan keimanan saja. Tidak. Maksudnya begini, kalau suaminya atau kepala keluarganya orang beriman, belum tentu istri dan anak cucunya juga beriman. Bagaimana tidak berimannya Nabi Adam, ada itu anaknya yang durhaka. Siapa namanya Pak? Mobil. Ya. Bagaimana tidak berimannya Nabi Nuh dengan segala kesabaran berdakwahnya, ada anaknya yang durhaka. Ya, imannya luar biasa pastinya. Bagaimana tidak kesabarannya Nabi Lut menghadapi umatnya dengan segala kerusakan akhlak, istrinya malah durhaka. Ya. Bagaimana tidak tegar dan tegasnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya kafir. Ya. Juga bagaimana tidak hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman-pamannya kafir. Tuh. Jadi tidak bisa membina, ya, kalau dibilang menguasai keluarga kurang tepat kali Pak ya. Apalagi menaklukkan, nah ini nggak tepat juga. Artinya mengarahkan keluarga menjadi qurrata a'yun serta sakinah mawaddah warahmah hanya mengandalkan harta, nggak bisa juga. Ya. Betapa banyak ya keluarga yang sangat berharta, bahkan popularitasnya sangat luar biasa, ya, rusak rumah tangganya. Ya kalau saya sebut public figure karena memang di dunia maya, di televisi sudah disebut, ya, ada orang yang ganteng suaminya, cantik istrinya, berharta luar biasa, ya, popularitasnya juga sangat luar biasa, cerai Pak, ya, subhanallah. Itu orang RT 3-nya di Bintaro sana, cerai Pak. Ya, kalau saya sebut nggak etis juga ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi belum tentu bapak ibu yang beriman keluarganya pasti beriman, itu belum tentu. Oleh karena itu, kenapa digunakan kata Rabb? Karena kita butuh kekuasaan Allah dalam membina keluarga. Ya, kita perlu hidayah Allah untuk keluarga kita. Kita perlu rahmat Allah, kasih sayang Allah dalam keluarga kita. Ya. Kalau suami sayang kepada istri, belum tentu karena istrinya yang cantik.
Kalau istri taat kepada suami belum tentu karena suaminya yang pintar, ya, tapi karena Allah kasih rahmat kepada istrinya itu. Kalau anak-anaknya baik belum tentu karena kehebatan kepala keluarga, tapi karena Allah kasih hidayah kepada anak-anaknya itu. Maka singkatnya, dalam membina keluarga kita membutuhkan intervensi Allah, ya, dalam membina keluarga kita ini menjadi qurrata a'yun. Apa tadi Pak? Qurrata a'yun, keluarga yang menyenangkan dalam pandangan mata, keluarga yang taat kepada Allah, keluarga yang menjadi sebab kebahagiaan. Ini ada 3 hal nih. Saya mau coba tanya tapi bukan individu nanyanya, iya Pak ya. 1, keluarga yang menyenangkan. Ya, sebab kebahagiaan dan taat pada Allah. Karena ini pengajian bapak-bapak, tanyanya ke bapak-bapak dulu nih. Menurut bapak-bapak, ini dalam berumah tangga, bapak-bapak ini sudah menjadi suami yang menyenangkan belum bagi istri, Pak? Hapur yakin banget tuh. Subhanallah. Ya, atau pertanyaan gelitik sedikit. Bapak-bapak ini termasuk suami yang menyenangkan di hadapan istri itu biasanya sekitar tanggal berapa? Hah? Di bawah 10, 1 sampai 10. Berarti tanggal 11 mulai nggak menyenangkan. Mulai olengnya Pak ya. Ya memang ada juga yang Allah takdirkan nggak pakai tanggal ya Pak ya. Iya kan. Apa tergantung gelombang aja dah. Ya, nggak pakai tanggal deh pokoknya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, saya juga bertanya kepada Bapak walaupun tidak harus dijawab. Menurut Bapak-bapak ini dalam berumah tangga, istri Bapak itu udah menyenangkan belum, Pak? Udah menyenangkan belum istri Bapak? Atau bahasa lainnya udah ngegemesin belum gitu? Ya. Ya, anak-anak Bapak. Ya, sebab kan Imam Suyuti mengatakan qurrata a'yun itu asbaba surur, sebab kebahagiaan gitu. Jadi Rabbana hablana itu doa pengen bagaimana aku sebagai suami menjadi sebab kebahagiaan istri, aku sebagai istri menjadi sebab kebahagiaan suami, kami sebagai orang tua menjadi sebab kebahagiaan anak-anak dan keturunan. Anak-anak menjadi sebab kebahagiaan orang tua. Ya, sama pertanyaan dia tadi. Menurut bapak-bapak itu anak-anak bapak udah pada nyenengin belum? Apa sudah aja lah pokoknya lah gitu ya. Ya disyukuri, syukur gitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk kasak-kusuk masalah rumah tangga, tapi ya sekedar penguatan saja, dirasa-rasa nih. Saya sebagai suami udah nyenengin bini belum? Udah menjadi sebab kebahagiaan istri belum? Atau istri juga begitu? Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, lebih tinggi lagi muti'ina li amrika. Suami, istri, anak-anak, keturunan itu sudah pada taat belum sama Allah? Nah, itu penjelasan dari qurrata a'yun. Ini yang tidak mudah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kita lanjutkan. Tadi baru menjelaskan tentang Rabbana, ya. Hablana, ya Allah, Tuhan penguasa kami, karuniakan kepada kami min azwajina, ya,
Azwaj itu kata jamak dari zaujun. Ya, artinya pasangan. Kalau zaujun itu pasangan, dia adalah laki-laki, berarti suami. Nah, kalau perempuan berarti istri, maka zaujatun. Di sini tertulis dalam ayat ini azwaj, jamak dari zaujun, ya, menunjukkan makna lelaki. Tuh, berarti para suami, tapi penjelasannya adalah pasangan, gitu. Maka kalau yang berdoa suami, ya ingin pasangannya adalah istrinya. Kalau yang berdoa istri, maka pasangannya adalah suaminya. Kenapa disebut di sini azwaj, bukan zaujat yang menunjukkan perempuan? Karena dalam kaidah bahasa Arab, kalau disebut laki-laki, maka termasuk perempuan. Ya, seperti ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu, dan ayat-ayat yang lain seperti itu kan lelaki. Tapi pada prakteknya penjelasannya juga perempuan, gitu. Tapi kalau ayat masalah perempuan, lelaki enggak termasuk. Ya. Subhanallah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang min yang ada pada kata azwaj, berdampingan. Min punya makna dari, min juga punya makna sebagian. Ya. Maka dalam doa ini faktanya adalah tidak semua suami itu baik. Ada nggak suami yang jahat, Pak? Kalau ikuti berita kriminal, ada nggak suami yang membunuh istri? Ada. Begitu juga tidak semua istri. Ada nggak istri yang membunuh suami? Bahkan nggak jauh dari tempat tinggal dari tempat tinggal kita, ada istri yang memutilasi suami. Ada yang ingat nggak di mana tuh, Pak Haji? Di dekat rumah Haji Uwan almarhum. Di Karet. Ya, itu. Tuh, ya. Suaminya supir angkot, entah konflik bagaimana, kan terjadi itu. Ya dulu kan, ya tuh. Dimutilasi, Pak, oleh istrinya, daging potongannya dikasih ke tetangga. Tetangganya nggak panjang pikir, disop. Coba gimana? Dimakan. Ya Allah, gimana tuh, Pak? Ya. Nah, ada nggak orang tua yang membunuh anaknya? Ada. Ada nggak anak yang membunuh orang tua? Ada. Jadi memang sebagian, faktanya begitu. Saya dapat berita kriminal, ada nenek-nenek usia 78 tahun dibunuh, Pak. 78 tahun pakai dibunuh. Sebenarnya nggak usah dibunuh 78 tahun. Ya Pak ya. Ditungguin aja itu, diliatin. Ini bukan ngeguyonin usia, bukan. Tega-teganya umur 78 tahun nenek-nenek dibunuh. Ya Pak Amir ya. Nggak usah dibunuh, diliatin gitu. Ya, mana. Dulu waktu kita punya anak kecil, Pak, masih bayi, itu suka ada sumeng. Apa sumeng tuh, Pak? Panas. Menantu anak, oke, mah ini anak panas gini. Ibunya nggak kaget, udah tahu. Oh itu sumeng, mau pinter gitu Pak ya. Biasanya gitu. Itu anak kecil tuh, sumeng. Tapi saya belum pernah dengar tuh ada kakek-kakek sumeng gitu. Terus kalau ada kakek-kakek sumeng tuh tandanya mau apa itu? Mau pinter ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang tidak mudah. Ya, sebagian itu bisa, sebagian manusianya ada yang baik, ada yang tidak, tapi bisa juga dari sisi waktu. Mohon maaf, beribu maaf. Mungkin pada fase usia-usia tertentu harmonis itu keluarga. Tapi pada ujian usia berikutnya nggak lagi harmonis.
Saya tahu di Google tuh mana ya? Pasar Baru, itu ada seorang bapak yang saya kenal, ya tentu dengan istrinya. Beliau usia 63 tahun bercerai. Ini kira-kira peristiwanya 5 tahunan yang lalu. Udah 63 tahun cerai, Pak. Ya. Jadi memang kita perlu, ya, hidayah Allah dalam keluarga itu kita perlu. Nggak bisa mengandalkan akal saja. Kalau mengandalkan akal begini. Lah ibu maunya apa sih? Kan sudah begini, sudah begitu dipenuhi. Tapi ada aja enggak. Begitu juga sebaliknya suami. Ya. Makanya mohon maaf, kita perlu waspada apakah sebagian itu ada dalam keluarga kita. Kalau ada sebagian yang baik atau sebagian yang tidak baik. Nah, itu yang perlu kita waspadai terus. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah azwaj yang berarti pasangan. Ada enggak yang bisa menjamin saya akan harmonis dengan keluarga saya setelah 3 tahun berumah tangga? Ada enggak? Enggak ada. Ternyata ada yang baru beberapa bulan berumah tangga cerai. Ya, enggak bisa dijamin. Anak-anak juga begitu. Saya setelah 10 tahun pasti harmonis. Enggak bisa juga. Nah, dalam diri manusia itu ada yang namanya qalbun atau mudghah. Ya, segumpal darah. Kalau segumpal darahnya itu baik, maka baiklah semuanya. Nah, karena itu yang perlu difokuskan bagi kita umat Islam adalah pembinaan hati. Nah, itu, ya. Bahwa suami membina dan menyayangi istri ya karena perintah Allah, itu aja dasarnya. Istri taat dan menghormati suami ya karena perintah Allah. Ya bukan karena dalam tanda kutip mentang-mentang, bukan karena itu. Ya. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, min azwajina. Kenapa selalu terjadi perbedaan? Karena hati manusia itu berhidup dan bergerak. Ya. Ada saatnya baik, ada saatnya tidak baik. Bisa kita pahami bahwa suami istri itu ya dirimu ya bukan diriku, betul nggak Pak? Ya. Apalagi Pak, pikiranmu bukan pikiranku, seleramu bukan seleraku. Ketika ada masalah, emosimu juga bukan emosiku, solusimu juga bukan solusiku. Ini juga sering jadi masalah. Ya, ingat tadi 3 hal itu, qurrata ayun adalah yang menyenangkan dalam pandangan mata, yang menjadi sebab kebahagiaan, dan yang pada taat kepada Allah. Inilah yang kita minta kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang kedua dari permintaan kita dalam doa ini, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Ya. Kata atau kalimat yang ada pada ayat ini bentuknya jamak. Jadi bukan keturunan itu sampai anak saja, tapi sampai cucu dan selanjutnya. Ini mohon maaf, kalau saudara-saudara kita orang Jawa tuh suka lengkap kalau istilah-istilah keturunan. Ya Pak Rudan. Bapak, anak, cucu, terus cicit, terus apa Pak? Pas. Cangga. Terus apa lagi? Wareng, kalau wareng? Wareng, ya kan? Di atas wareng, di bawahnya lagi udek-udek, siwur.
Kemarin saya baru dapat referensi itu, orang Jawa itu punya silsilah sebutan itu sampai 18 Pak Haji. Iya, betul, 18 ya. Ya, macam-macam sebutannya tuh. Oh, subhanallah. Ya, turun tumbuh sampai terus gitu. Nah, kita coba ilustrasi dengan 7 turunan saja. Ya, sebutan umumnya orang bilang begitu sampai 7 turunan. Kalau satu keturunan itu 25 tahun kali 7 berarti 175 tahun. Apa maksud ini? Doa kita yang kita panjatkan sekarang di tahun 2025 itu akan berimbas sampai 175 tahun akan datang, bahkan lebih. Saya ambil contoh. Apakah kalau kita meninggal dunia, anak-anak kita sudah pasti rajin mendoakan? Belum tentu. Jangan-jangan cucu yang lebih rajin. Karena bisa jadi cucu lebih beriman daripada bapaknya cucu itu. Oh. Bisa jadi di bawah cucu, yaitu cicitnya. Terus selanjutnya. Maka dalam doa tahlil itu kan suka ada Allah maghfir lana, ditambah berikutnya wali abaina wali ummatina wali ajdadina wali jaddatina wali man haqqun alaina, dan selanjutnya sampai 7 keturunan. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi begini Pak. Kan ini orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia sampai sekarang sebelum kiamat. Itu mereka masih di alam kubur. Ya, ada nikmat kubur, ada azab kubur, itu aja. Tiba-tiba dalam hadis diterangkan, innal abda la turfa'u lahu darajah. Ada ahli kubur yang tiba-tiba derajatnya diangkat. Entah tahun keberapa meninggalnya, diangkat. Lalu dia bilang, anna lihada. Lah ada apa ini? Kenapa aku di alam kubur derajatku diangkat? Dijelaskan oleh Nabi, bistighfari waladika. Kama qala Rasulullah, karena anakmu mendoakanmu, cucumu mendoakanmu, cicitmu mendoakanmu. Itu tuh. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Ya ini saya mau tanya tapi iseng-iseng aja Pak. Bapak bisa menyebutkan berapa? Pak Amir. Pak Amir bin bapaknya Pak Amir. Bin Abdul Muhyi, Amiruddin ya. Muhammad Amir bin Abdul Muhyi bin kakeknya aja dia udah gak kenal. Tawasulnya gak nyampe nanti. Ada lagi berapa yang menyebutkan? Haji berapa Pak Haji? Sampai 3, 4, 5? Kedua aja. Kayak Pak Amir juga dong. Kakek tahu, kakek buyut tahu. Oh. Lumayan. Putih berapa Putih? 3 lah. Sampai kakek ya. Subhanallah. Oh. Ya, tawasul ini. Gini, saya Muhammad Soleh bin Nazaruddin bin Muhammad bin Arsyad bin Mursyid. 5 tahunnya. Nah, itu yang saya tahu. Ya. Gini, pentingnya begini, kita bertawasul karena mereka itu orang-orang yang berjasa kepada kita. Dirasakan atau tidak dirasakan, disadari atau tidak disadari, adanya kita karena adanya bapak kita. Ya, adanya bapak kita karena adanya kakek kita. Maka dalam Islam mengabaikan nasab itu dosa besar. Iya, masa bodoh dengan orang tua itu dosa besar. Nggak boleh, melupakan sengaja itu, melupa beda dengan melupakan. Itulah ya. Jadi tetap kita sebutkan ya, kalau bisa. Pokoknya fulan gitu aja deh. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam doa ini Pak, ini visinya jauh ke depan. Ya, bukan cuma buat saya, buat anak saya, buat cucu, tapi terus ratusan tahun berikutnya. Karena mohon maaf, saya bilang tadi dalam hadis tadi,
Bisa jadi di alam kubur kita dibahagiakan bukan dengan anak kita. Ya mohon maaf, seperti para ulama, ya orang-orang tua terdahulu yang kita ziarah, itu kadang-kadang kita ziarah itu kan kita lihat makamnya itu meninggalnya udah 200 tahun yang lalu, ya para aulia itu subhanallah, ya jadi udah ratusan tahun. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang ketiga dari poin doa ini. Tadi minta pasangan yang qurrata ayun, minta anak cucu yang qurrata ayun, maka doa yang ketiga apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa buat diri sendiri. Ya Allah, jadikanlah diri kami yang berdoa ini lil muttaqina imama, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut saya ini doa 2 langkah ke depan maju. Kalau saya berdoa begini, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang yang takwa. Dari keadaan sekarang menuju takwa itu 1 langkah. Ya, maju. Tapi ini apa? Bukan cuma menjadi orang takwa, tapi menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Tuh. Ya, dalam tafsir Asbabun Nuzulnya Imam Suyuti mengatakan ada 2 sifatnya itu pemimpin. Yang pertama hujatan, argumentatif. Artinya pemimpin itu bikin anak keturunannya pinter. Ya, termasuk apa yang kita lakukan itu menunjukkan kepintaran kita. Saya ambil contoh. Ya, kenapa kita dianjurkan di rumah kalau baca Quran itu jangan di kamar, tapi di ruang tamu atau ruang keluarga yang kelihatan oleh anak-anak. Itu menjadi hujah, menjadi argumentasi. Kalau kita menyuruh anak, anak udah tahu bapak juga baca kok, kelihatan gitu. Ya kan? Nah, yang kedua, qudwatan fil khairi, menjadi suri tauladan, itu imam. Ya. Maka pertanyaan buat saya dan buat kita semua, kita sudah menjadi suri tauladan belum dalam rumah tangga kita masing-masing? Ya, karena itu doa kita. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini doa yang terpenting buat kita semua. Kalau ayat 74 ini yang tadi saya jelaskan bisa kita laksanakan, tentu dengan kurang lebihnya, ya, maka di ayat 75 Allah kasih balasan. Ulaika, mereka itulah yang tadi, yang qurrata ayun, ya, dan semuanya itu yang sakinah mawaddah warahmah itu, mereka itu yujzaunal ghurfah, akan dibalas oleh Allah dengan ghurfah. Apa itu ghurfah? Dalam tafsirnya ghurfah di situ adalah a'la manazilil jannah wa afdaluha, derajat tempat tertinggi di surga dan yang paling utamanya. Coba bayangkan, derajat tertinggi di surga dan yang paling utamanya. Buat siapa? Buat keluarga yang qurrata ayun. Lalu pertanyaannya, Ustadz, ini begitu besar Allah kasih hadiah balasan di akhirat. Ini hadiah Pak mengikuti ujian. Saya ambil contoh di 17 Agustus itu banyak perlombaan. Kalau lomba-lombanya ringan pasti hadiahnya juga murahan. Lomba karung, lari karung. Hadiahnya apa itu? Buku tulis. Panitia pasti tahu lah ini. Ya. Kalau perabot paling tinggi gayung. Apa ya? Sikat, centong itu. Itu kalau yang lomba-lombanya ringan. Tapi kalau yang lombanya berat seperti panjat pinang, apa hadiahnya? Tuh, salah satunya sepeda. Ya, bukan barang murahan. Saya pernah lihat televisi, walaupun bukan televisinya yang digantung, gambarnya saja dengan nomornya. TV-nya di bawah, sepedanya di bawah. Itu ada. Bahkan pernah saya lihat ada sarung BHS seharga 800.000 buat hadiah panjat pinang itu, sampai begitunya.
Kenapa? Karena ujiannya berat, maka hadiahnya besar. Nah, kenapa Allah kasih hadiah besar? Karena mewujudkan keluarga qurrata a'yun dan sakinah mawaddah warahmah nggak mudah. Ya, visinya sampai ke akhirat itu yang nggak mudah. Tapi kalau orang yang nggak paham, itu biasa aja itu. Maka Bapak perhatikan, ya setiap acara pernikahan kata-kata ini selalu ada. Ya, qurrata a'yun itu dalam doanya selalu ada. Terus sakinah mawaddah warahmah juga ada. Yang memprihatinkan kontradiktif adalah doa itu dipanjatkan, tapi pada waktu resepsinya pengantinnya kagak sholat. Ada nggak ya begitu, Pak? Diacarakan jam 12 siang sampai jam 3. Lalu pertanyaannya, itu dihias pengantin mulai jam berapa dirias itu? Jam 10. Ya benturan waktu zuhur. Selesainya asar. Sholat zuhurnya jam berapa? Hah? Bablas. Ya kan? Nggak tahu lagi asarnya nanti. Makanya mohon maaf, saya nggak intervensi, tapi sekedar membuka pikiran saja. Satu, kalau mau diacarakan jam 9 lah sampai jam 12. Ya, kalau di rumah nanti ganti pakaian adatnya itu pas zuhur itu. Mana pengantinnya? Lagi sholat. Kan mulia loh Pak. Nggak menambah hina. Lagi sholat, sekaligus istirahat dan ganti pakaian. Suaminya Sumatera, nah pagilah pakaian Sumatera. Istrinya Jawa, nah siang pakaian Jawa. Kalau sore mau ganti lagi pakaian nasional, asar, kan enak tuh. Nah barulah malam pakai daster. Ya Pak ya, lain itu. Tuh. Jadi saya kadang-kadang melihat undangan, ya ini acara mulai jam 12. Ini udah pasti susah sholat zuhurnya ini. Saya nggak bilang selalu meninggalkan, udah pasti susah. Selesainya jam 3, acara di gedungnya 3 jam. Susah itu. Ya. Nah, jadi para jamaah ini himbauan saja supaya nanti nggak bertentangan dengan doa ini. Yang mau mengacarakan silakanlah, mau di rumah, mau di gedung, tapi atur waktunya itu jangan sampai meninggalkan sholat. Nah itu karena nggak ada dalilnya boleh dikodok gara-gara resepsi. Kecuali besannya dari mana Pak? Dari luar daerah. Dasarnya bukan karena pengantenan, tapi dasarnya karena musafir, itu dasarnya. Nah jamaah yang dirahmati Allah, ini balasannya. Yang kedua, ya, kenapa Allah kasih balasan semacam itu? Di sini gamblang sekali disebutkan bimal sabar, karena mereka itu orang-orang yang sabar. Sekarang saya tanya buat diri saya dan kita semua bapak-bapak, ini bapak-bapak selama berumah tangga termasuk suami yang sabar nggak ini? Kayaknya ngucapin sabarnya nggak ikhlas banget dah. Ini Pak Amir, sabar itu ada beberapa tingkatan. Ada sabar sekali, ya kan? Ada sabar sekali-kali, ya kan? Kan itu. Ada sabar deh, ada nggak gitu? Ya kan? Ada sabarlah, tuh. Ada kelihatannya ngucapin sabar, tapi giginya dirapetin, gimana Pak? Saya mah sabar, saya mah orangnya. Ini sebetulnya nggak sabar, betul nggak Pak? Ada juga yang sabar tapi membatasi diri sampai 3 kali. Awas ya, udah 2 kali nih. Awas, sekali lagi loh. Ingat, kesabaran saya terbatas. Yang ngebatasin siapa? Kapan seseorang itu dikatakan sabar? Kalau masih sabar, kalau udah nggak sabar, berarti udah bukan sabar lagi. Bisa jadi Pak Sabar juga udah nggak sabar sekarang. Ya Pak ya. Nah, jadi memang itu berat, ujiannya berat. Ya. Kita ambil contoh dalam kehidupan kita.
Apa sih hikmahnya kesabaran sampai Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kayaknya begitu mulia orang-orang sabar itu. Kita lihat coba. Saya ngalamin dan bapak-bapak mungkin ngalamin. Satu, gara-gara sabar, yang gak punya anak jadi punya anak. Di kota bumi ada yang 8 tahun baru punya anak. Karena sabar. Di Cadas ada yang kosong 12 tahun. Cadas 12 tahun Pak baru punya anak. Tuh. Ya, gara-gara sabar. Kalau nggak sabar ribut, ini kamu ini istri nggak subur, segala macam. Gitu. Di bidang ekonomi, dulu tinggal di PMI, mana Pak Amir? Pondok Mertua Indah. Ngalamin nggak Pak? Ya kan? Ada juga setelah itu jadi kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Betul Pak? Ya. Tapi gara-gara sabar, alhamdulillah bisa beli sepetak tanah atau ngambil perumahan. Bahkan waktu baru ngambil perumahan, sebagian nih Pak, nggak semua, itu dari dapur bisa ngelihat langit. Betul nggak Pak? Ya kan, ngalamin ya? Aji. Karena dapur kita blong, kelihatan langit tuh dari dapur. Belum direhab, aslinya begitu. Gara-gara sabar, bisa ngerehab pelan-pelan, sabar aja. Subhanallah. Dulu saya baru pindah Pak rumah ini, ya nggak punya pagar, belum punya pagar. Itu saya tidur pulas aja Pak. Iya, gitu. Begitu saya rumah ada pagar, mendusin malam jam 2 saya tanya istri saya, itu pagar dikunci belum? Belum, saya bangun Pak. Padahal dulu belum punya pagar, saya tenang-tenang aja tuh Pak. Nggak pengen ngunci, nggak pengen ngegembok, karena pagarnya juga nggak ada. Tapi tenang nggak Pak? Tenang aja tuh, dulu belum ada pagar tuh, langsung rumah. Begitu ada pagar, pagar nggak dikunci tuh, gitu Pak. Subhanallah. Emang begitu Pak sifat harta. Kata ulama, al-malu tahfadhu. Harta itu kamu yang jaga. Wal ilmu yahfazuka. Ilmu itu kamu yang dijaga. Jadi sabar itu, nah tanya dulu nih sebagai penutup. Sabar itu kewajiban atau kebutuhan Pak? Gimana Pak? Kebutuhan. Ya bukan kewajiban. Tapi berarti kalau nggak sabar nggak dosa. Ya. Nah, dua-duanya sebetulnya bisa. Ya, sabar itu kewajiban dan kebutuhan. Itu perintah Allah untuk sabar dan kebutuhan kita. Dan buktinya kita sudah membuktikan hikmah sabar. Betul nggak Pak? Jadi begini, jadi begitu terus meningkat segala sesuatunya gara-gara sabar. Ya. Jadi sabar itu bukan cuma perintah tapi kebutuhan. Sama dengan mencari nafkah. Itu perintah, kewajiban atau kebutuhan Pak? Hah? Ya dua-duanya. Nggak mencari nafkah dosa kita. Karena perintah. Ya. Nah nggak mencari nafkah, nggak berubah nasib kita. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Nah terakhir dari ayat ini, wa yulaqlauna fiha tahiyyatan wa salama. Orang yang seperti itu, yang qurrata ayun tadi, akan mendapat kehormatan di surga dan keselamatan. Subhanallah. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau setelah tahu begini, itu mewujudkan qurrata ayun susah nggak Pak? Iya. Karena kita harus jadi contoh. Nah, harus istiqomah. Nabi sendiri mengatakan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu ada hadis Nabi, istiqomah itu memang susah. Itu. Ya. Nah, tapi bukan berarti melemahkan semangat kita. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ilmu yang kita bicarakan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan. Yang belum satu. Ya.
Pertanyaannya pensiun. Jadi harus sabar pensiun gitu berarti itu. Ya, ini berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi sih? Oh, tinggal kalau pertanyaannya gini udah bulan-bulan doang. Bulan. Ya, makin mengerucut ini pertanyaan. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu secara teknis masing-masing kita lebih mengerti dengan realitas kita. Ada hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti tentang urusan keduniaan kalian. Kalaupun bertanya, itu hanya mencari masukan dan pertimbangan saja. Ya, penentu ya tidak. Bapak, kalau Ustadz bilang Bapak harus begini, ya nggak bisa juga. Bapak lebih mengerti tentang realitas. Ternyata tidak sedikit saya saksikan, ya setelah pensiun justru makin sibuk. Ya, satu itu. Yang kedua, setelah pensiun ekonominya juga makin berkah. Ya. Jadi pensiun itu jangan dijadikan, ini mohon maaf karena saya ngomong begini, kebetulan saya nggak ada pensiunnya juga ini, susah juga ini. Susah. Wajib kita ya. Kita bukan orang yang pensiunan juga nih, tunjangan nggak ada juga gitu. Tergantung gelombang aja itu. Ya. Jadi pensiun itu jangan dijadikan sebagai satu kesimpulan yang menutup pintu rezeki. Ya. Bisa jadi dengan kebebasan Bapak yang tidak terikat dengan waktu kerja, itu lebih lincah lagi, lebih gesit lagi. Cari uangnya itu. Ya. Sampai ada istilah, mungkin saja siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, sampai tulang pun dibanting-banting. Betul Pak? Ya kan? Betul Kak Mir? Nah itu coba nanti disiapkan kayak begitulah. Ya, ya saya nggak tahu persis tentang realitas masing-masing kita. Tapi pensiun itu jangan dijadikan penghalang sebagai penutup pintu rezeki, jangan. Nah, momok yang menakutkan jangan. Walaupun ada MPP, masa persiapan pensiun, sampai ada yang dilatih macam-macam tuh Pak ya, dilatih bikin apa, ternak lele, ayam, macam-macam itu. Ya. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya kontraktor. Kenapa? Dana pensiunan dibikin kontrakan. Jadi kontraktor dia, punya kontrakan. Nah, itu aja. Itu di antaranya. Mas, secara mikro, skala kecil ya rumah tangga. Karena doa ini masalah keluarga. Ya syukur-syukur alhamdulillah kalau menjadi suri tauladan dengan skala yang lebih besar lagi. Alhamdulillah. Ya saya ilustrasi begini. Beliau itu orang yang paling takwa di rumah tangganya. Tapi tetangganya bilang, bukan cuma di rumah tangganya, di RT-nya, se-RT dia paling takwa. Ternyata Pak RW-nya bilang, se-RW dia yang paling takwa. Makin luas dan selanjutnya. Gitu. Bisa jadi. Ya, tinggal kita memperjuangkannya semana. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.